Bu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara Cak Nurian Urban Sufism Class with Komarudin Hidayat. Dan malam ini saya merasa terhormat dan merasa beruntung juga dapat menjadi moderator untuk Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara dan tentu saja pembahasnya adalah Profesor Komarudin Hidayat. Yang malam ini kita akan mendiskusikan tema pesan Maulana Rumi, Jalaluddin Rumi, untuk manusia modern. Izinkan saya memperkenalkan sedikit Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara. Beliau adalah alumnus Universitas Islam Negeri Jakarta dan mendapat gelar doktor dari Chicago yang beliau sering dinyatakan bahwa beliau adalah seorang filsuf dan berkecimpung di filsafat Islam sudah bertahun-tahun. Dan karya-karya beliau banyak yang monumental seperti menerjemahkan karya Nurholis Majid, kemudian membuat ensiklopedia filsafat Islam. Dan buku beliau yang terbaru yang nanti akan diterbitkan oleh penerbit Malaysia berjudul Rumi and the Modern World. Baiklah, saya persilakan Profesor Mulyadi untuk memaparkan pemikirannya. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para pemirsa dan yang para peserta pengajian Waskom yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberi kesehatan ya. Amin. Alhamdulillah, semoga kita terus dijaga kesehatan kita, selamat dari masa pandemi ini. Selanjutnya salawat dan salam tentunya kita tujukan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau Nabi kita Muhammad SAW yang dengan risalahnya alhamdulillah kita terbawa kepada golongan yang tunduk kepadanya. Saya tadi tidak tahu bagaimana ini mekanismenya, tapi ya saya pikir langsung ada dialog dengan Mas Komar. Tapi nggak apa-apa, jadi saya akan antarkan saja tentang Jalaluddin Rumi ini. Jadi Prof, ya oke. Ya pengantar dulu baru nanti ada dialog. Ya silakan Prof. Ya. Oke ya. Kita pengantar dulu nanti. Jadi kita akan soalnya Prof Mulyadi ini banyak sekali kan yang sudah dibuat. Jadi seperti dan sebagian besar dari kita itu kan memang mengenal Rumi sebagai pemikir abad ke-13 yang banyak sekali pemikirannya gitu Prof. Jadi dan Prof Mulyadi ini kan memang berkecimpung di kayak masuk ke dalam kayak semacam lorong-lorong pemikirannya Jalaluddin Rumi ini, makanya kami ingin Prof Mulyadi aja yang menyampaikannya. Baik. Silakan Prof. Sedikit tentang background ya, kenapa saya menulis Jalaluddin Rumi gitu. Saya menulis Jalaluddin Rumi ini tahun 83. Jadi waktu itu masih belum rame. 10 tahun kemudian baru rame sufi perkotaan, jadi diskusi-diskusi di tempatnya Cak Nur ya kan. Itu 10 tahun setelah saya menulis. Jadi termasuk saya mengantisipasi lah begitu. Kenapa saya menulis Jalaluddin Rumi? Karena begini, saya merasa waktu itu banyaknya terjemahan puisi-puisi Rumi misalnya oleh Danarto dan Abdul Halim WM gitu. Tetapi saya merasa kalau misalnya kita hanya disajikan terjemahan, kemudian tidak diberikan
orientasi teologisnya atau apa gitu, atau ada semacam guideline untuk memahami Rumi, maka itu bisa liar gitu. Jadi bisa menerjemahkan secara literal gitu. Bahayanya misalnya dia mengatakan kalau Anda ingin tahu hakikat api bakar dirimu dalam api, dan kalau secara literal kan bahaya. Kayak bunuh diri ya, Prof ya. Betul. Nah, oleh karena itu saya dengan sedikit latar belakang ya, karena saya sebenarnya sempat teragukan tentang ada krisis akidah gitu. Kemudian Rumi lah yang kemudian menyelamatkan saya gitu. Jadi saya membahas Rumi itu sepenuh hati gitu. Saya mau membahas apapun sebenarnya sepenuh hati. Filsafat juga sepenuh hati gitu. Sampai terbawa gitu. Akhirnya saya menemukan Rumi itu seperti Khidir ya, yang datang ketika saya di crossroad itu, di simpang jalan yang membingungkan gitu kan. Hampir jatuh kepada ateisme, tetapi dengan argumen-argumen dan puisi-puisi yang luar biasa saya ditarik kembali kepada mempercayai itu kepada Tuhan gitu. Dan tapi tidak secara selo ya, tapi mendalam gitu. Jadi saya menemukan argumen-argumen yang lebih hebat daripada argumen-argumen filosofis dalam puisi-puisi Rumi itu. Tetapi memang membahas Rumi susah. Sekarang aja boleh dihitung jari siapa yang menulis, orang Indonesia ya, yang menulis Rumi benar-benar secara sistematik gitu, bukan terjemahan. Saya sulit sekali menemukan itu. Karena apa? Karena memang ditulis dalam bahasa puisi. Jadi kalau kita tidak sepenuh hati itu mungkin nggak bisa menangkap maknanya gitu. Oleh karena itu saya sebenarnya menulis itu untuk menggait pencinta Rumi supaya dia bisa memahami puisi-puisi yang tercecer di mana-mana begitu kan. Nah itu sebenarnya. Tapi yang menarik sesuai dengan tema sekarang ini, Jalaluddin Rumi itu agak beda ya dibandingkan dengan sufi-sufi yang lainnya. Apa bedanya, Prof? Selama ini sufi itu kan dipandang yang menjauhkan diri dari dunia gitu kan, zuhud gitu, yang mencari ketenangan, uzlah gitu, berlama-lama di sana, pertapa dan sebagainya itu. Itu kan kesannya gitu. Tapi saya melihat Jalaluddin itu berbeda sekali. Ya dia tidak pernah uzlah dalam arti itu ya. Karena selama hidupnya dia hidup di kalangan istana, coba bayangkan. Rumah dia itu saya pernah ke Konya, ditunjukkan ini di situ, tapi udah runtuhan ya. Gitu, tunjukkan di situ. Jadi di lingkungan istana, dan dia sebagai profesor waktu itu kan, gitu. Sudah punya muridnya yang 10.000 dan sebagainya. Jadi dia jauh dari hidup mengucilkan diri dari dunia gitu. Tapi tidak berarti bahwa dia tidak zuhud gitu. Jadi dunia itu tidak dimasukkan ke dalam hatinya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian memang dia hidup di zaman yang serangan Mongol kan. Sampai dia itu hijrah dari kotanya Balkh, kemudian ke Baghdad, sampai kemudian ke Mekah, dan dari situ tidak pulang lagi ke Balkh, tetapi diundang ke Zaranda ya, di daerah Syria. Kemudian didengar oleh penguasa di Iconium, di Konya itu, yang itu termasuk sebenarnya kerajaan pecahan dari Baghdad juga ya. Jadi tapi itu adalah kerajaan yang kuat. Di antara kerajaan-kerajaan Islam yang bertahan terhadap serangan Mongol itu adalah di situ ya. Di Konya itu ya. Di Konya itu, dan di Mesir. Karena Mesir ada Mamalik ya, Mamluk gitu. Jadi sama-sama berasal dari daerah Mongol gitulah kira-kira. Jadi itu adalah di abad ke-13 itu adalah salah satu tempat yang sangat nyaman lah, artinya sangat aman dari gangguan serangan Mongol. Walaupun Mongol itu waktu itu masih sangat hidup sekali ya. Dan oleh karena itu menarik Konya ini untuk dibahas secara sosiologis atau cultural lah. Karena apa? Karena ada 4 orang sufi besar yang pernah tinggal di sana. Yang paling tua Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi pernah ke Konya. Nah, kemudian dia ketemu janda, dikawin, kemudian dia punya anak namanya Sadruddin Konyawi, juga seorang sufi. Jadi ada Ibnu Arabi, Sadruddin Konyawi,
kemudian ada Jalaluddin Rumi, dan kemudian Fakhruddin Iraqi. Jadi itu memang pusat pendidikan yang sangat vibrant, ya, sangat hidup sekali waktu itu. Gitu. Mungkin kalau ada yang tertarik tuh ya, sejarah budaya Islam di Konya abad ke-13 itu luar biasa. Nah, jadi ada orang mengatakan ada sufi baru, neo sufi dan sebagainya. Sebenarnya kalau menurut saya tasawuf itu satu saja, cuman dia memberi respon berbeda sesuai dengan tantangan. Jadi pada awal-awal abad ke-8, 9, 10 itu abad zuhud memang. Karena apa? Karena dia ingin mengkritik cara hidup mewah, ya, khalifah-khalifah, penggede-penggede gitu negara, sehingga itu menjadi kritik sosial bagi mereka. Ya, misalnya ada Ibrahim Adham, itu adalah seorang putra raja, tapi dalam kisahnya dia waktu mengadakan memburu, itu ada suara yang menegur dia, untuk inikah kau kuciptakan gitu. Akhirnya pokoknya dia akhirnya merubah orientasi hidupnya. Dia kemudian ingin jadi fakir. Gitu. Dia pergi ke Mekah, baju kebesarannya ditukar dengan seorang fakir yang kebetulan lewat situ. Nah, kenapa ekstrim? Karena memang kemewahannya ekstrim gitu. Jadi tasawuf mengambil peran sebagai kritik sosial pada saat itu. Tapi pada zaman Rumi kondisi berubah. Kondisi Islam itu porak-poranda kan oleh Mongol. Jadi harus membangun gitu. Makanya kemudian dari sudut teologinya dia lebih Qadariyah, ya. Walaupun dia pengikut Asy'ari. Kan Asy'ari itu lebih kepada Jabariyah sebenarnya. Tapi Jalaluddin Rumi mengambil stance yang berbeda. Jadi dia memilih misalnya kebebasan memilih, ya kan, penafsiran dinamis tentang takdir, ya kan. Yang itu mungkin bagi kita juga masih perlu dipelajari gitu. Ya. Nah, jadi dia bukan berarti dia tidak zahid, dia zahid tapi di dalam kekayaan. Nah, itu kan bisa jadi orang sekarang ya, orang punya tapi sebenarnya zuhud gitu kan. Mungkin kita bisa meniru dari situ bagaimana dia bisa zuhud di tengah-tengah kemewahan seperti itu kan gitu. Jadi artinya dia mau menunjukkan bahwa punya kekayaan asal dengan cara halal dan baik itu nggak jadi masalah gitu. Tapi jangan dicantelkan dalam hati gitu kan. Gitu. Jadi banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari Jalaluddin Rumi misalnya gitu. Nah, dia juga mengkritik sufi yang uzlah, yang mengadakan petapa dan sebagainya. Dia bilang apa yang dicari di sana katanya, ya kan? Kalau mau memperbaiki akhlak nggak bisa dengan sendirian katanya kan. Kalau kamu mau sabar gitu, dengan sendirian sabar terhadap siapa gitu kan? Jadi sabar sendirian nggak jadi masalah. Justru sabar tidak ada artinya ya. Iya betul. Tidak ada artinya kalau ini kan. Justru tidak katanya, ada dampaknya. Iya, jadi justru katanya kesabaran itu justru misalnya diuji dalam keluarga misalnya. Saya mau bawakan kisah tentang Sokrates. Sokrates itu kan dia memilih istri yang jelek dan cerewet. Ya, kemudian ditanya, kenapa kamu memilih istri yang cerewet? Itu supaya saya mendidik kesabaran saya, katanya gitu kan. Jadi kesabaran saya. Terus katanya, hasilnya gimana? Berarti Sokrates tidak feminis ya berarti. Jadi dia bilang, kemudian ada yang tanya bagaimana hasilnya? Dia bilang saya bisa bersabar kepada siapapun kecuali istri saya, katanya. Gagal juga. Tapi maknanya Jalaluddin Rumi itu gitu. Jadi kalau kamu mau membentuk kesabaran, itu harus kesabaran dengan siapa? Harus bergaul gitu. Kemudian kalau kamu mau jadi pemimpin yang adil, ya kalau sendirian adil sama siapa gitu. Justru keadilan itu nanti dites di dalam kehidupan sosial. Berinteraksi dengan orang lain. Ya. Dia bilang kita harus self-assertion di dalam kehidupan sosial. Karena kebahagiaan sejati itu bukan kebahagiaan individual katanya. Jadi kalau kita sudah bahagia, kita sebar bahagia kepada komunitas kita sehingga kemudian menjadi. Nah itu saya kira satu poin ya, betul. di mana dia merepresentasikan seorang sufi yang moderat ya, atau modern lah kalau sangat modern gitu. Saya bilang. Nah
Itu yang satu. Yang kedua, penafsiran tentang takdir. Ini luar biasa. Sementara ini kan kebanyakan kita menganggap bahwa takdir itu adalah seperti ya semuanya sudah ditentukan Tuhan, cuman kita tidak tahu. Jadi seolah-olah kita bisa bebas gitu kan. Padahal sebenarnya tidak kan gitu kan intinya ya. Gitu. Tapi kata Jalaluddin Rumi bukan begitu sebenarnya. Jadi takdir itu dia bilang law of life. Takdir itu hukum kehidupan. Jadi kalau kamu melakukan ini maka ada konsekuensinya. Ya kan? Apapun yang kamu lakukan ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu sudah tetap, itulah takdir. Tapi bukan berarti misalnya kalau kita maling ada konsekuensinya, kalau kita berbuat baik ada konsekuensinya. Tapi tidak berarti bahwa Tuhan memaksa kita maling, ya kan? Karena nggak mungkin lah Tuhan memaksa maling sementara dia melarang maling kan? Nggak mungkin. Betul. Jadi itu seperti kaum Mu'tazilah, dia mengatakan ya kita bertanggung jawab terhadap tindakan kita sendiri gitu. Kan kita dikatakan manusia itu adalah manusia yang bebas. Manusia itu makhluk yang bebas. Dan itu hanya diberikan kepada manusia, kata dia. Dan dia mengutip Al-Qur'an yang mengatakan laqad aradal amanat ala as-samawati wal ardi wal jibala, ya. Allah mengatakan kami tawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, semuanya menolak. Fahamalal insan, maka manusialah yang kemudian mengemban itu. Amanat itu tidak lain daripada kebebasan memilih, menurut dia gitu. Jadi kebebasan memilih ini yang membuat kita bisa lebih baik daripada malaikat, tapi bisa juga lebih buruk daripada hewan gitu. Tapi manusia harus bertanggung jawab terhadap tindakannya gitu. Nah, kecuali ada tindakan yang memang di luar kemampuan kita ya. Jadi tindakan moral itu tindakan yang kita bisa kontrol atasnya gitu. Nah, jadi misalnya katakanlah rezeki kan. Di buku saya di Lentera Kehidupan saya bahas tuh tafsir dinamis takdir gitu. Ada 3 poin, yaitu jodoh, kematian, dan rezeki. Nah, selama ini kan 3 takdir ini benar-benar nggak bisa digugat ya, nggak bisa kotak-atik gitu. Udah pasti orang yakin betul bahwa kematian itu bukan usaha manusia. Tidak ada pengaruh apapun udah sama manusia kalau mau mati gitu. Nah, tapi kalau saya menafsirkan seperti ini, rezeki ada yang sempit dan ada yang luas. Dan ini barangkali penting nih bagi kita yang selalu kalau ada orang miskin itu menyalahkannya yang orang lain gitu, pemerintah lah atau apa gitu. Padahal manusia itu cukup punya potensi, ya kan? Jadi rezeki itu ada pintu-pintunya gitu, dan pintu-pintu itu sebenarnya sudah Allah berikan berupa potensi, potensi fisik, potensi mental, potensi intelektual, potensi emosional, potensi moral, potensi spiritual. Itu sudah ada di dalam diri manusia. Jadi kalau misalnya ya, saya kasih ilustrasi, ada seorang dari kampung mau cari kerjaan, di depan calon bosnya, dia datang, kemudian bosnya tanya, kamu bisa masak nggak? Dia bilang, wah masak tidak bisa katanya gitu. Barangkali bisa nyopir juga tidak bisa, nggak bisa. Menggitar gitu kan gitar. Nggak bisa katanya gitu. Nyukur juga nggak bisa. Ada itu pintu-pintu ya, Prof ya? Iya. Jadi dia bilang kalau gitu kamu balik lagi aja lah ke sana gitu. Nah, sementara itu jangan heran kalau ada satu orang yang bisa itu semua gitu. Ditanya bisa ngaji bisa nyanyi bisa gitar bisa masak bisa nyukur bisa. Mana rezekinya lebih luas? Saya menafsirkan rezeki lebih luas itu karena dia mau mengaktualkan potensinya gitu. Jadi bukan berarti bahwa memang orang ini cukup segini saja rezekinya, apapun usahanya, nggak begitulah. Gitu. Kalau menurut perspektif Rumi gitu. Nah, begitu juga kematian. Jadi kematian itu kan akan datang ketika, menurut penafsiran saya, ketika organ-organ yang penting seperti jantung, otak berhenti ya, seperti itu. Tetapi berhentinya otak dan jantung itu mesti ada sebabnya, ya kan? Mesti ada sebabnya, dan sebabnya itu juga berkaitan dengan apa yang kita lakukan gitu. Misalnya 2 hal,
makan dan gerak itu menurut Maimonides dalam bukunya Tadbirus Siha itu adalah sumber penyakit, yaitu makan dan gerak. Jadi makan dan gerak itu adalah seperti obat, harus moderat gitu. Ya, makan itu obat sebenarnya, ya, bukan obat lapar dan haus saja, bukan, tapi obat, dan sebagai obat dia harus ada dosis. Gitu. Harus ada dosisnya, ada waktu makannya gitu. Nah, jadi itu kalau kita mengerti itu dan menjalankan itu, insya Allah badan kita akan lebih sehat gitu. Kemudian kedua, gerak. Tubuh kita tuh perlu gerak, tapi moderasi harus dipertahankan. Ya. Gerak harus gerak, tapi jangan terlalu banyak. Banyak orang yang meninggal habis futsal gitu, karena terlalu ini kan gitu. Nah, jadi maksud saya gini. Kematian pun tuh ada sebabnya, ada sumbangan dari kita lah gitu istilahnya. Kita udah tahu penyakit ini nggak ada pantang ya, cepat tercapailah cita-citanya gitu. Maksud saya itu konsekuensi dari pandangan takdir Jalaluddin Rumi seperti itu. Demikian jodoh juga begitu. Jodoh itu mesti ada peran dari kita sendiri ya, memilih gitu. Karena manusia bisa memilih. Kan selama ini katanya pokoknya jodoh itu sudah ditentukan 50 tahun sebelum terbentuknya janin ya kan gitu. Jadi apapun usaha kita kalau udah jodohnya ke situ jodohnya. Cuma pertanyaan saya begini. Kalau memang betul itu jodoh, kadang-kadang ada yang hanya seminggu kemudian cerai. Apa maknanya itu? Ya kan? Dijodohkan 50 tahun sebelum terbentuk, begitu itu sehari kadang-kadang seminggu gitu. Atau 50 tahun tapi sengsara terus. Nah, apakah itu ya kan? Apakah sebegitu kejamnya Allah itu gitu? Jadi maksud saya mencari jodoh pun itu ada peran dari manusia gitu. Seperti tadi rezeki ya, peran dari manusia. Jodoh pun begitu. Maka kenapa Nabi Muhammad ya banyak dalam hadis-hadisnya yang memberikan kriteria gitu nih. Kalau mau mencari calon istri gini-gini, suami gini-gini, ada kriterianya. Juga para filosof seperti Nasiruddin Tusi dan Jalaluddin Ad-Dawani itu dia memberikan syarat gitu. Ini kalau mau milih ini, yang ini diutamakan, misalnya kesucian, kebersihan hati dan sebagainya, baru yang lain-lain, misalnya kaya, cantik dan sebagainya, misalnya gitu. Nah, kalau kita salah memilih, harus tanggung sendiri gitu kan. Kita memilihnya karena kekayaan ya kan, tapi kekayaan kan kadang-kadang bisa hilang begitu saja. Nah, jadi jodoh pun sebenarnya ada peran manusia gitu. Jadi dalam kesehatan ya, dalam cari rezeki, dalam jodoh itu ada peran manusia. Jadi ini Jalaluddin Rumi itu memberikan peran kepada manusia gitu, supaya manusia itu berkarya gitu. Jadi ketika ditanya, ya Tuhan katanya, bukankah hidup ini seperti seperti keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa katanya gitu kan? Artinya ya begitulah gitu. Dan bukankah tawakal katanya sesuatu yang dicintai oleh Allah gitu. Terus kata Jalaluddin Rumi, ya betul, tawakal itu dicintai Allah, tapi jangan lupa Allah memasang tangga di depan kita, Mi'raj, ya kan? Dan tangga itu bukan untuk kita lihat saja. Tangga itu harus didaki sampai ujungnya, ya kan? Anda diberi tangan, kenapa enggak direntak? Anda diberi kaki, kenapa dibiarkan lumpuh? Sesungguhnya kata Rumi, alat-alat yang Allah berikan itu ya seperti hamba ya, kalau dikasih cangkul berarti dia harus cangkul dong. Harus mengerti walaupun tidak keluar dari satu kata pun dari mulut itu. Dan dia bilang, kalaupun mau tawakal, tawakallah dengan karya gitu. Bertawakal dengan karya. Dan karya. Tanam bibit baru mengharap buah. Ya nanam aja nggak mau, bagaimana? Ya kan? Iya, apalagi mengharap buah. Setelah nanam kan bukan kita lagi, kan Allah yang memelihara kan. Iya. Gitu. Harus ada sebab tapinya. Jadi tawakal itu jangan tawakal yang ya membuta juga gitu kan. Jadi misalnya kita gini di zaman COVID ya, kita harus lakukan semua usaha, ya kan? Kemudian tawakal kepada Allah, pasrahkan kepada Allah supaya hati kita tenang. Ini kadang-kadang ada yang kena terpapar itu karena rasa takutnya. Jadi tawakalnya kurang, ya kan? Jadi
Di sinilah kita ikuti aturan ilmiah, tapi kita juga sandarkan itu kepada Allah gitu. Jadi ada keimbangan. Karena menurut saya salah satu cara menjaga COVID itu adalah dengan tenang, dengan ketenangan gitu. Artinya dengan hati yang positif, ya kan, dan pikiran yang positif, dengan niat yang baik dan sebagainya. Itu saya kira perlu mampu menaikkan imunitas kita gitu, ya kan? Jadi dari situ saya melihat bahwa Jalaluddin Rumi itu cocoknya dengan zaman modern gitu, ya kan? Di mana dia menekankan kebebasan memilih tapi bertanggung jawab, ya. Karena begini katanya, dia kasih argumen kenapa kekuatan memilih itu ada seperti ini. Dia bilang kalau kita semua tindakan kita ditentukan oleh Tuhan, kenapa kita harus merasa bersalah ketika kita melakukan dosa? Kenapa? Ya, kalau memang itu tindakan Tuhan, kita nggak merasa berdosa, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada rasa dosa, kenapa? Itu karena kita yakin dalam diri kita bahwa kita bisa berbuat lain selain melakukan dosa itu. Gitu. Nah, terus dia bilang juga begini, kalau semua ditentukan oleh Tuhan, kenapa kita marah pada orang yang mencuri atau kenapa marah? Dan yang lebih hebat lagi katanya, kalau memang semua ditentukan oleh Tuhan, kenapa Quran penuh dengan suruhan dan larangan? Betul. Apa makna suruhan dan larangan? Itu artinya kita bisa memilih. Ya kan? Memilih. Betul. Kalau kita kayak robot itu, ya nggak usah ada larangan. Karena mematuhi. Nah, semua makhluk yang lain tuh patuh seperti itu. Tapi kata ini kehebatan manusia, dengan melakukan itu manusia berpahala. Jadi kalau misalnya yang lain-lain nggak ada pahala karena tidak ada menentang nafsu dan sebagainya gitu. Nah, menurut saya ini teologi yang barangkali cocok ya dengan zaman sekarang gitu. Karena saya masih melihat di negara kita ini terlalu pasrah. Sifat pasrah gitu. Kurang daya juangnya gitu. Dan kemudian sering lebih menyalahkan orang lain daripada menyalahkan dirinya gitu kan. Itu ya betul. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada alasan bahwa manusia itu hidup miskin kalau memang mau menggali potensinya. Nah, disitulah sebenarnya peranan pendidikan. Kadang-kadang pendidikan sekarang ini tidak ada hubungannya dengan aktualisasi potensi gitu. Saya kasih contoh saja bagaimana potensi gitu ya. Manusia itu kan selama hidup itu ada potensi gerak kan. Tapi selama ini apa kita olah gerak kita itu? Enggak, kita hanya datang ke sekolah atau hanya itu saja. Tapi seorang Michael Jordan, dia tahu bahwa dia bisa bergerak, tapi dia arahkan geraknya itu menjadi seorang pemain basket dengan sistematis, dan dari situ dia jadi kaya raya. Itu namanya potensi fisik. Banyak sekali potensi fisik itu, kan bisa melukis, bisa apa ya. Nah, sekarang imajinasi. Imajinasi itu ada macam-macam. Maksudnya namanya disebut indera batin itu ada macam-macam. Ada khayal, ada mustakhayal dan sebagainya. Katakanlah kita bicara tentang khayal. Khayal itu semua kita punya potensi khayal itu. Tapi apa digunakan selama ini? Tapi J.K. Rowling, ya kan? Dia menggunakannya. Iya, dia menciptakan sebuah novel yang luar biasa, Harry Potter, ya kan? Itu kan penuh dengan imajinasi gitu. Nah, selama ini kita nggak sadar bahwa kita juga dikaruniai potensi yang sama dengan J.K. Rowling, cuman kita tidak mengaktualkannya gitu. Iya. Nah, kalau potensi intelektual kan ada Einstein dan sebagainya. Potensi spiritual ada Rumi, ada kemana saja kita selama ini gitu. Ya kan? Nah, kemudian kalau kita jatuh miskin gitu, menyalahkan orang lain gitu. Betul. Seperti itu. Jadi saya kira Rumi membangkitkan semangat etos ya kerja dan sebagainya. Itu yang menurut saya sangat menarik dari dia gitu. Tapi juga ya mungkin itu saja dulu ya sebagai baik Prof. Tapi itu sudah cukup banyak Prof. Jadi kita banyak jadi kita bisa mengetahui bahwa Rumi menginginkan jangan sampai kita uslah gitu ya. Jadi justru mengasingkan diri. Kemudian Rumi justru berada di Konya, di istananya yang megah itu. Kebetulan saya juga 2019 ke Konya, Prof. Oh begitu ya. Ya, jadi saya ada menjenguk juga. Saya sholat di masjidnya Rumi gitu. Kemudian ke perpustakaannya yang dia punya banyak sekali koleksi Al-Quran itu. Dari berbagai macam ya itu. Jadi saya
saya senang sekali, saya bersyukur sekali itu bisa mengunjungi Konya 2019 itu. Kemudian tadi Prof sampaikan tentang takdir. Jadi Prof tadi lebih seperti ini ya, seperti apa? Banyak pemikiran konsep Mu'tazilah ya. Jadi Rumi itu jadi kebebasan manusia itu punya kebebasan memilih yang baik dan buruk. Kemudian manusia juga diberi potensi sekian banyak dan sebenarnya itulah pintu-pintu rezekinya. Dan kebanyakan manusia, terutama mungkin manusia Indonesia ya, makanya development index sekali. Itu kata Prof. Mulyadi adalah karena mereka kerap menyalahkan orang lain kalau mereka susah. Kerap menyalahkan situasi, lingkungan yang menyebabkan mereka susah. Jadi mereka melupakan potensi diri mereka sendiri. Kemudian tentang kematian pun Prof. Mulyadi ingatkan bahwa ada partisipasi manusia dalam kematian itu juga. Jadi ketika seseorang sudah dinyatakan bahwa dia harus menghindari makanan A, B, C, kemudian ternyata dia masih melanggarnya, maka itu berarti dialah yang sebenarnya menuju kematian itu. Jadi kemudian Prof. Mulyadi juga sampaikan, Bapak dan Ibu, tentang tawakal, perlunya tawakal. Jadi kalau kata Prof. Mulyadi, sebenarnya Allah sudah memberikan mi'raj ya untuk didaki. Tapi kalau Bapak dan Ibu atau kita semua sering merasa takut karena kita tidak tahu ujung dari tangga itu sehingga kita ragu-ragu untuk mendaki mi'raj itu. Jadi kata Prof. Mulyadi tadi sampaikan bagaimana kita mau mengharapkan buah kalau menanam bibit pun kita tidak hendak. Kemudian Prof. sampai bahwa inilah sebenarnya yang dalam pendidikan di negara Indonesia yang perlu diingatkan terus-menerus. Jadi bahwa potensi imajinasi atau khayal, potensi intelektual, potensi diri, gerak gitu, itu penting diingatkan berkali-kali untuk manusia modern ini ya Prof ya di Indonesia. Ya, baik. Mungkin Prof. Komar ingin menanggapi, silakan Prof. Komar. Terima kasih. Bukan menanggapi ya, saya sebagai host ini, ya, memberi silakan, sajian tambahan aja yang belum. Karena waktu tentu banyak yang disampaikan oleh Saudara Mulyadi. Pertama, saya juga pernah di Turki. Di antara peserta ini juga ada orang teman saya dari Turki ini. Pertama gini, ketika Turki dilanda sekularisasi, modernisasi, westernisasi yang dimotori oleh Kemal Atatürk, kekuatan politik Islam itu tiarap. Nah, yang bertahan itu adalah tradisi dan ekspresi dalam bidang tarekat, tasawuf, sufisme. Karena kalau masuk wilayah politik, undang-undang itu melarang, makanya di sana tidak ada partai Islam. Tapi gerakan tarekat, tasawuf itu berkembang. Dan dari situlah kemudian emosi, identitas, nilai-nilai, spiritualitas, keberagaman itu bertahan. Yang ketika keluarga-keluarga masyarakat bawah itu kemudian punya tradisi tarekat, tasawuf, sufi, melanjutkan pendidikan tinggi, maka di Turki banyak sarjana, intelektual, scholar, yang pendidikannya sekuler, tapi mereka punya background latar belakang agamis dari masyarakatnya dan keluarganya, dan itu banyak. Mirip orang santri di Indonesia yang dan kuliah umum lah gitu kira-kira ya di Indonesia. Nah, teman-teman kalangan AKP dan sebagainya itu banyak, dan juga intelektual yang saya kenal Turki itu banyak yang pendidikannya ahli komputer, tapi mereka juga hafal Quran dan mereka rajin doa-doa. Ini salah satu peran tasawuf ya, dinamis di sana. Yang kedua, salah satu yang menarik dari Rumi yang saya amati dalam kehidupan sosial di Turki itu, Rumi itu pahamnya inklusif sekali. Puisi-puisinya akan mengatakan, hei datanglah engkau dari apapun agamamu, apapun bangsamu, apapun etnismu, datanglah kepada Tuhanmu. Dan jadi bagi Rumi, pintu untuk Tuhan itu terbuka untuk siapa saja, tidak dibatasi oleh sekat-sekat identitas ideologis.
Dan ini yang kemudian bagi masyarakat Turki itu kemudian tidak berbenturan antara spiritualisme dengan modernisme. Jadi mereka modern dalam arti saintifiknya, tapi spiritualitasnya itu bertahan. Dan itulah yang kemudian juga mengantarkan mengapa di sana misalnya Erdogan dan kawan-kawan itu teknokrat ya yang berkualitas, tapi mereka juga punya semangat tradisi keislaman, salah satunya itu tradisi-tradisi dari Rumi, dan Rumi sendiri kan meneruskan dari Said Nursi. Ini penting ini. Nah di Indonesia itu keberagaman langsung dituangkan dalam partai politik. Partai politik. Tapi kemudian ketika masuk partai politik terjadi pembusukan spiritualitas, moralitas. Karena jadi simbol gerakan, agama jadi simbolik. Sementara di sana itu tidak boleh ada partai-partai Islam, ormas Islam. Sehingga spiritualitas kemudian tidak dikapitalisasi sebagai identitas gerakan, tapi lebih pada satu kualitas ke dalam. Yang berikutnya, Rumi itu kemudian memberikan wajah yang ramah, yang Turki sebagai lokusnya, tempatnya, sehingga bagi masyarakat Barat, keislaman masyarakat Turki itu memang lebih inklusif, lebih kultural. Sayang saja kemudian terjadi konflik perpecahan antara sayap Gulen dengan Erdogan ya. Padahal kalau saja dua orang itu kompak rukun, itu menarik. Jadi Turki memberikan contoh rumah kultural keislaman yang teknokratik, sekaligus juga kultural keislamannya. Itu mirip Indonesia sebenarnya. Keislaman yang kultural, tapi di sini sekarang gravitasi politik terlalu tinggi. Nah, dan itu kemudian berpengaruh kepada keindahan ekspresi Islam, jadi kadang-kadang terganggu karena daya tarik politik di Indonesia itu. Nah, mungkin mirip di Barat nanti, melihatnya mungkin bisa cerita juga gitu. Di Barat itu keberislaman lebih saintifik, dan sebagian sekarang pusat-pusat spiritualitas juga berkembang. Ini beda karena di sana kan sekularisasi sudah mapan. Di Turki itu kan sekularisasi dalam arti agama urusan pribadi. Kalau di Barat memang sekularisasi dalam arti kesadaran juga terjadi. Tapi kalau di Turki itu kan tidak. Tradisi keislamannya kental, tapi dalam administrasi kenegaraan sekuler. Dan ini menjadi satu lokus wadah. Nah, terakhir tentang takdir itu memang menarik juga dibahas. Kita sering atau kapan-kapan kita bicara agak tuntas tentang takdir ya. Kalau di Quran coba Anda kumpulkan kata takdir dalam Al-Quran, itu konotasinya takdir itu hukum alam. Misalnya surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, bahwa matahari itu berputar pada porosnya. Zalika takdirul aziz, itulah takdir Tuhan. Itu ketentuan Tuhan, kan? Wa khalaqa kulla syai'in, Allah telah menciptakan suatu faqad darahu takdiro, dan dia menetapkan masing-masing takdir-takdirnya, ukuran-ukurannya. Jadi takdir itu kalau dalam Al-Qur'an itu punya konotasi hukum alam, hukum sebab akibat. Dengan demikian takdir itu kayak ini loh, kalau hidup ini kayak main catur. Permainan catur itu ada hukum yang pasti. Jumlahnya, pionnya, gerakannya, kalau kuda kemana, semuanya pasti. Kemudian lapangannya, kotaknya pasti, semuanya pasti. Itu ketentuan-ketentuan. Udah pasti, nggak boleh dirubah. Kalau dirubah itu melanggar aturan main catur. Tapi kita diberi ruang kebebasan, mana dahulu yang mau kita gerakkan. Jadi ada ruang kebebasan di atas aturan yang pasti tadi, ada ruang kebebasan. Makanya main catur ada menang, ada kalah. Nah, kita juga hidup di atas ruang peraturan. Kalau misalnya kepala ketemu batu besar, ya kalah kepala kita. Itu hukum alam.
Sehingga kalau orang loncat dari lantai 10 ke bawah ya pecah kepalanya dan mati. Mengapa? Ya itulah takdirnya. Dalam pengertian kalau kepala ketemu batu ya pecah, gitu kan. Di situ dalam pengertian hukum alam. Tapi kemudian sebab akibat moral lain lagi persoalannya. Jadi ada sebab akibat yang bersifat fisikal, ada sebab akibat moral, ada sebab akibat yang mungkin berlaku ketahuan setelah meninggal tadi. Tapi berlaku sebab akibat. Dan itulah kalau dalam bahasa Buddha itu karma, the karmic law, hukum karma, the law of cause and effect. Karena ada hukum sebab akibat itulah maka kemudian ada baik buruk. Karena apa? Karena manusia diberi kebebasan. Tanpa kebebasan maka kemudian manusia sulit dinilai baik dan buruk. Atas dasar apa dia bermoral? Atas dasar apa dia tidak bermoral? Karena nggak punya kebebasan. Tapi kebebasan itu pun dibatasi oleh sarana fasilitas kepastian. Inilah sebabnya kalau dalam Islam mati itu takdir, udah kepastian, pasti mati. Tapi jalan ke arah mati itu kan ada pilihan. Yang kalau kita bunuh diri itu dosa, gitu. Matinya udah pasti, gitu. Tapi jalan ke arah sana manusia punya kebebasan. Hal-hal seperti ini barangkali yang mungkin menarik untuk didialogkan dengan problem pemikiran masyarakat modern, bahwa Islam itu mengakui hukum sebab akibat saintifik, tapi di situ ada ruang moral, ada ruang kebebasan. Ruang kebebasan inilah yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, satu lagi dari Rumi itu memang kemudian dikaitkan dengan sebuah kesadaran pencarian ontologis kebertuhanan. Nanti Saudara Mulyadi bisa cerita agak panjang lebar bagaimana Rumi itu sangat sensitif sekali spiritualitasnya. Jadi kalau ada hujan aja itu langsung tergetar hatinya, baik itu adalah suara Tuhan, itu Rasul Tuhan lewat hujan, kemudian muncul tiba-tiba dia nyanyi atau buat puisi. Ada burung terbang aja itu sayap-sayap utusan Tuhan, tanda-tanda Tuhan, maka kemudian dia bisa langsung ekstasi. Jadi setiap gerak alam ini itu Rumi sangat sensitif sekali. Ada sunshine, sunset, burung, kemudian bunga, pergantian musim. Jadi dia punya dari mata hatinya itu semacam punya apa ya, helikopter view atau apa gitu, tapi dalam konteks ketajaman hatinya. Makanya narasinya kemudian puisi. Karena tidak ada bahasa yang mampu menampung satu peristiwa kekaguman, kekhusyuan, haruan itu ya lain bahasa puisi. Sebab kalau bahasa-bahasa yang diskursif itu nggak mampu menampung. Dan itulah juga mungkin ya sungguhnya undang-undang itu kan ya bahasanya ya karena naratif kan, hukum itu harus begitu, tapi kita merasakan kan kering sekali. Tapi kalau bahasa puisi itu kan abadi banget karena berlapis-lapis. Al-Quran itu kan puitis sekali, karena puitis kemudian nggak pernah lekang. Nah puisi Rumi itu bicara dengan bahasa puisi. Ini sudah Mulyadi lebih mendalami bidang ini. Saya rasa sekian aja sekedarnya dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Komar, bagus sekali. Ya. Jadi Prof. Komar mengingatkan kita bahwa pada masa Kemal Atatürk ya itu bagus sekali bahwa masyarakat Turki masih sangat terikat dengan tradisi tarekat dan sufi, dan ini tidak terlepas dari pengaruh Rumi di sana. Dan Prof. Komar tadi sampaikan ada ahli komputer yang justru hafal Quran. Dan Prof. Komar juga tadi sampaikan juga tentang bahwa kalau partai ada spiritualitas itu dikapitalisasi gitu ya, maka menjadi partai politik maka itu tidak akan mencapai tujuannya, bisa jadi pembusukan di dalam. Itu diingatkan oleh Prof. Komar, dan semoga karena ini direkam ini bisa jadi catatan penting. Dan jadi tadi Prof. Komar juga sampaikan bahwa kita itu sebenarnya seperti papan catur, sebenarnya ada ketentuan atau hukum-hukum yang pasti di sana. Kemudian
menggerakkannya itulah yang disebut usaha ya, yang disebut cara tadi menuju takdir. Kebebasan. Baik, Ya. Ya kebebasan, ya betul Prof. Ya, jadi kebebasan memilih, kebebasan menggerakkan itu yang untuk menuju takdir. Baik, Prof. Kita langsung aja ke pertanyaan ya, Prof. Ya, bisa ya? Nah, ini mau nanggapi dulu sedikit dari yang Mas Komar ini. Oh iya, oke, Prof. Mulyadi, silakan. Karena ini pertanyaan ternyata sudah cukup banyak ini, Prof. Silakan. Ini sebenarnya mungkin harus ada 2 sesi ini, karena ini saya belum masuk ke dalam metafisiknya yang sangat luar biasa, sumbangan ilmiahnya. Gitu. Tapi sekarang tahap teologinya aja dulu ya. Jadi begini, inklusivisme Rumi itu sudah dinampakkan pada masa beliau hidup. Jadi di antara muridnya itu ada yang Zoroaster, ada yang Buddha, ada yang Yahudi, ada Kristen gitu. Dan mereka tidak dipaksa masuk Islam, tidak. Bahkan ada seorang murid Kristen yang dibelol jalan Rumi karena pandangan yang salah terhadap orang Kristen gitu. Tapi justru karena sikapnya seperti itu, orang doyin-doyin masuk agama Islam gitu. Karena kata dia, kalau jadi Muslim sebaik Rumi itu mau dong kita. Gitu. Nah itu satu tentang inklusivismenya. Dan itu mengingatkan saya waktu saya diundang ke Konya ke Turki tahun 2007, dan itu dihadiri oleh 150 ahli Rumi seluruh dunia. Gitu. Yang berbagai-macam agama dan sebagainya. Jadi saya merasa bahwa bukan Kementerian Budaya dan Turisme yang mengundang saya, tapi kecintaan Jalaluddin Rumi itu. Jadi Rumi lah yang menghimpun, menyebabkan kita bisa bersatu di situ. 150 termasuk tokoh-tokoh William Chittick, ya kan, Robert Fraser dan sebagainya. Ada di buku saya itu dituliskan tuh hadiah berharga dari Jalaluddin Rumi. Ya. Jadi inklusivisme itu betul-betul sehingga terjadi kecintaan kepada Rumi itu regardless of religion gitu. Waktu kita ada di depan makam Rumi itu kan harus pakai kerudung, semua berdoa khusyuk itu. Yang Kristen yang gitu, semua bersatu menunjukkan cintanya kepada Jalaluddin Rumi. Kemudian tentang ini yang penting juga tentang pemahaman yang rigid ya terhadap agama gitu. Dia Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa fikih dan teologi itu tidak akan bisa mengubah manusia. Padahal ilmu itu harusnya mentransformasi jiwa kan. Dia bilang hanya tasawuf yang bisa melakukan itu. Karena apa? Karena tasawuf itu kan ada makam-makam. Itu makam-makam itu sebenarnya proses transformasi jiwa gitu. Jadi misalnya kita nggak bisa mencapai ma'rifat kalau kita belum mencapai yang lain-lain. Jadi ada upaya kuat dari transformasi diri. Tapi kalau teolog bisa aja dia ya kan seperti belajar filsafat dia bisa jadi ahli tapi belum tentu dia mengubah kecenderungan fikih dan teologi itu adalah formalisme kata dia. Dan itulah yang kita pahami ya, jangan kita laksanakan sekarang sangat formalistik gitu. Sehingga betul. Perubahan terhadap moralitas spiritualitas kurang gitu. Nah, mungkin nanti soal takdir saya ada banyak sebenarnya, tapi mungkin kita ambil dari pertanyaan saja barangkali kita kembangkan. Ya. Gitu. Baik, Prof. Mulyadi. Jadi saya langsung pertanyaan aja, Prof. Mulya, karena waktu kita ini hanya sampai 21.30 ini. Oh gitu. Ya. Padahal banyak sekali kita betul kata Prof. Mulyadi tadi mestinya ada sesi kedua. Karena akan menarik sekali kalau Prof. Komar dan Prof. Mulyadi itu tektok gitu ya. Baik, ini ada Atia Nur dari Ibu Atia Nur bertanya, jika manusia harus memilih dan berkarya, lalu apakah fungsi doa? Hanya untuk menenangkan diri? Silakan. Prof. Mulyadi, silakan. Yes. Jadi begini, setiap yang kita lakukan itu ada efeknya. Termasuk doa. Jadi doa itu walaupun sifatnya non fisik ya, itu ada efeknya. Perkataan yang baik, perkataan yang buruk itu ada efeknya kepada diri kita. Saya pernah baca buku Seven Spiritual Laws of Life itu oleh Deepak Chopra. Dia bilang kalau kita ada perasaan buruk aja kepada orang, misalnya ya
kita lagi nyetir ada sepeda motor gitu yang nyerempet gitu, sial itu katanya, kata sial itu akan berbalik kepada kita gitu. Nah, apalagi kata-kata mulia seperti Al-Quran itu pasti ada efeknya, walaupun kita tentunya nggak tahu gitu. Nah, saya kasih contoh, waktu saya mau ke Amerika itu ada ujian lisan di kedutaan Amerika itu. Saya kalau grammar udah ini kan sudah saya menerjemahkan Majid Fahri dan sebagainya. Tapi kalau oral kan belum pernah saya ngomong dengan orang asing gitu kan. Jadi malam sebelum itu saya tahajud, saya minta kepada Allah supaya dimudahkan, dan saya minta kepada Allah supaya saya diberi mengerti pertanyaan orang itu yang katanya. Diberi pengertian itu aja. Kalau jawab bisa pendek bisa panjang. Tapi kalau salah mengerti doa pertanyaan pasti kacau balau gitu. Itu saja. Tapi tentu kita usaha. Ya alhamdulillah gitu. Di antara 16 saya masuk ke yang 6 yang pergi, ya kan. Jadi doa itu tetap. Tapi usaha manusia ya belajar dan sebagainya itu ya harus. Ya, jadi kalau saya doa tetap penting. Bukan berarti rasional kemudian mengabaikan itu. Oke. Ada lagi? Ya, baik. Ya, ini ada lagi nih dari Dede Rodin yang Prof Mul, di mana letak perbedaan konsep takdir Rumi dengan konsep kasab ikhtiarnya Asy'ari dan juga perbedaannya dengan konsep takdir Mu'tazilah? Ya. Bagaimana, Prof? Ya, sebenarnya dikatakan bahwa Jalaluddin Rumi itu pengikut Asy'ari gitu. Secara teologi, secara keseluruhan. Tetapi hanya khusus tentang takdir ini dia agak seberangan ya dengan Asy'ari ya, karena kita tahu bahwa Asy'ari itu lebih condong ya kalau kita lihat kepada Jabariyah. Dan karena apa? Karena latar belakangnya dia kan bereaksi terhadap Mu'tazilah ya kan. Jadi sebagai reaksi tentunya negatif ya. Jadi berbeda dengan Mu'tazilah karena dia 40 tahun sampai umur 40 tahun dia Mu'tazilah. Tapi karena mimpi katanya dengan Rasulullah, akhirnya itunya antitesis dia kepada Mu'tazilah. Dan sedangkan Rumi itu lebih kepada Qadariyah. Tapi bukan berarti dia sengaja mengikuti Qadariyah atau bukan, kebetulan aja ya. Jadi dia memandang seperti itu gitu dari analisa Qur'annya dan sebagainya ya gitu. Jadi kalau Asy'ariyah itu kalau menurut saya dihitung-hitung itu lebih berat kepada Jabariyah ya. Ya misalnya kita ada usaha, tapi usaha itu sebenarnya Allah yang menciptakan. Jadi ketika kita berbuat, Allah yang menciptakan, bukan manusia. Jadi manusia dipreteli dari itu kekuatannya gitu. Jadi konsep takdir itu lebih berat kepada Jabariyah daripada Qadariyah. Kalau Maturidi agak sedikit ke Mu'tazilah gitu. Tapi kalau Jalaluddin Rumi soal takdir ini dia mirip banget lah dengan apa Mu'tazilah gitu. Jadi manusia punya pilihan. Dan itu sebenarnya kata Mas Komar kan pilihan itulah yang membuat kita menjadi makhluk moral. Tanpa pilihan nggak bisa kita menjadi makhluk moral. Kita disalahkan kalau melempar orang ya sampai berdarah. Tapi kalau kelapa jatuh kepala kita berdarah, kita bisa mengatakan enggak, kamu jahat kelapa, ya kan? Nggak mungkin. Kelapa nggak punya pilihan. Nah, justru adanya baik dan buruk itu karena manusia punya pilihan. Dan kata di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi manusia itu berpotensi untuk menjadi yang terbaik kalau dia menggunakan kekuatan memilihnya dengan cara yang benar. Tapi kekuatan memilih punya resiko juga. Dia bisa jatuh lebih rendah daripada hewan. Ya sumarodanna wasfala safilin. Kalau kita menyalahgunakan kekuasaan memilih itu untuk tujuan yang jahat. Seperti itu. Oke. Iya. Ya, Prof. Prof Komar, pendapat Prof Komar. Iya. Enggak, ya, itu ada teman kita Novrianto mau ngomong nanggapin itu. Novri. Iya. Oh iya Novri. Mas Novri apa kabar? Baik. Wajahnya diperlihatkan? Sudah. Sudah nyala ini.
kameranya. Oh iya. Ya, Mas Nofri silakan. Nah, baru kelihatan. Ya, saya tadi sedikit tergelitik aja dengan ungkapan Pak Mul yang terakhir bahwa syariat dan teologi itu tidak mengubah manusia gitu ya, yang mengubah justru sufisme. Dari sini saya ngerasa memang sebetulnya agak kurang relevan sebetulnya untuk bicara tentang teologi sufisme, teologi Bumi, apakah Asy'arian, apakah Maturidian, apakah dia Jabariyah, apakah Qadariyah gitu. Karena rukun imannya sufisme itu kan beda dengan teologinya orang-orang umumnya. Jadi rukun imannya sufisme itu kan pertama cinta ilahi, yang kedua adalah fana, ya, atau manusia seperti lebur gitu ya, berbeda dengan Khalik begitu. Mereka imanen dan sementara Khalik adalah transenden. Tapi yang paling tinggi derajatnya itu adalah wahdatul wujud, ketika seorang sufi itu sudah bisa menyatu dengan Tuhannya gitu. Jadi para sufi itu sebetulnya tidak terlalu peduli bagaimana konsepsi tentang Tuhan, tapi mereka lebih peduli bagaimana cara mencapai atau menyatu dengan Tuhan. Karena itu ada satu ungkapan yang menarik dari salah satu sufi besar juga, namanya Abu Yazid Al-Bustami. Dia mengatakan asketisme tidak lagi punya gengsi. Aku telah menerapkannya dalam 3 hari. Pada hari keempat aku pun membatalkannya. Asketisme hari pertama adalah berpantang dengan dunia dan seisinya. Pada hari kedua aku menampik akhirat dan semua kemungkinannya. Pada hari ketiga aku enyahkan segala sesuatu selain Allah. Di hari keempat tiada lagi tersisa bagiku selain Allah. Aku pun tersadar lalu menyimak imbauan Allah. Wahai Abu Yazid, tak ada lagi takwa. Aduh, suaranya putus-putus. Agak keputus sinyalnya kita. Inilah suara hamba. Agak terputus ya. Iya, itu bagian yang paling penting terputus. Maaf, diulangi lagi. Malah yang bagian setelah hari keempat, Mas. Iya, itu hari keempat tuh. Itu jadi justru pada yang hari ketiga kuenyahkan segala sesuatu selain Allah. Artinya dia sudah mulai fana dan sudah mulai hampir wahdatul wujud ya. Dan di hari keempat tiada lagi tersisa bagiku selain Allah. Aku pun tersadar lalu menyimak suatu imbauan. Wahai Abu Yazid, tiada lagi takwa di antara kita. Jadi sudah setara di antara kita. Lantas inilah kalimat yang hendak ku dengar, kata Abu Yazid. Lalu ku dengar suara lagi berkata, engkau telah mendapat, engkau telah mendapat. Artinya Abu Yazid itu sampai gitu, sampai kepada apa yang dia inginkan. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Tapi problem manusia kan, mereka selalu berada dalam tegangan antara imanensi dengan transendensi. Selagi hayat masih dikandung badan, selagi kita belum meninggal, kita tidak akan pernah sampai kepada penyatuan yang hakiki itu. Karena itu bagi sufi-sufi besar, bahkan orang seperti Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar, dan lain-lain, yang dibunuh karena kesalahpahaman tauhid awam, mereka tersenyum saja ketika mereka dibunuh karena mereka merasa mereka telah sampai, mereka telah mendapat. Mungkin pertanyaan saya pada Pak Mul, apakah masih relevan ya tangga-tangga Mi'raj menuju Tuhan itu tadi kita omongkan kalau seandainya seseorang sudah sampai misalnya. Seorang sufi sudah sampai, apakah dia masih ngomong soal tangganya? Terima kasih. Ya, mungkin kalau kita sudah sufi semua nggak perlu lagi ya. Tapi justru kebanyakannya bukan sufi ya, jadi masih perlu gitu ya kan. Sedikit tentang tadi Abu Yazid, Hallaj, itu ada keliruan tadi dari Mas Novi ya. Jadi begini, saya melihat bahwa
Abu Yazid itu ittihad namanya. Ittihad itu mystical union. Jadi ada dua hal yang berbeda kemudian bersatu, ya. Cuma bedanya dengan Al-Hallaj, Abu Yazid itu dia seperti membayangkan dirinya terbang kepada Allah. Allahnya ada di atas, gitu kan. Nah, itu satu. Jadi ittihad beda dengan wahdatul wujud, dan saya jelaskan lagi wahdatul wujud itu apa, gitu. Nah, kalau Al-Hallaj itu sebenarnya hampir sama dengan Abu Yazid. Jadi saya dengan Tuhan itu berbeda gitu. Tapi Tuhan yang turun, makanya disebut ulul. Tuhan yang turun kepada dia gitu, bukan kita yang terbang kepada Allah gitu kan. Nah, tapi dua-duanya juga mengandaikan adanya dua hal yang berbeda tapi kemudian bersatu, melebur menjadi satu, ya kan? Nah, kalau wahdatul wujud itu tidak ada dua. Satu saja yang ada. Yang satunya lagi itu hanya cermin. Jadi kita ini makhluk itu cermin. Dan cermin tidak bisa mengklaim bahwa dirinya ada, walaupun kelihatan ya. Itu ya kelihatan tapi belum tentu ada. Artinya tidak bisa mengklaim dirinya ada karena dia itu adalah bayangan. Dan bayangan tidak akan ada kecuali ada wajah yang asli. Tapi kata Ibnu Arabi mengatakan wajah satu cermin seribu. Jadi makanya kenapa ada binika ya di alam semesta, walaupun itu sebenarnya hanya bayangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara hakiki tidak ada dua wujud gitu. Kalau tadi Abu Yazid dan Hallaj itu masih ada dua wujud gitu kan. Tapi bersatu, menjadi yang satu menjadi musnah, menjadi fana gitu kan. Tapi asumsi dasarnya dua. Nah, tapi menurut saya sebenarnya Hallaj dan Abu Yazid mengalami hal yang sama. Ya kan? Karena kita bicara pada dunia spiritual ya kan. Nggak ada tinggi, nggak ada rendah, nggak ada yang turun, nggak ada yang naik gitu. Tapi karena dia harus membahasakannya dengan bahasa manusia yang terikat dengan ruang dan waktu, maka terjadilah kalau kita mengkonsepsikan ada dua hal, itu pasti ada jarak. Gitu. Entah dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah dan sebagainya. Tapi dalam realitasnya pengalaman mereka sama gitu. Nah sekarang di manakah Rumi? Di manakah Rumi? Apakah dia wahdatul wujud ataukah dia ittihad? Kalau menurut saya, Rumi itu masih ittihad sebenarnya. Jadi kan kita dari alam yang rendah naik terus ya kan. Kita itu awalnya di alam mineral, alam tumbuhan, alam hewan, alam manusia, alam malaikat terus. Berarti ada dua hal ya yang kemudian bersatu. Nah, tetapi apa yang menyatukan itu menurut Jalaluddin Rumi? Yang menyatukan itu adalah cinta. Dan cinta tanpa interest ya. Itu cinta murni ya, dan cinta itu hanya untuk Allah. Karena apa dia bilang? Karena dua ujung benang itu nggak mungkin masuk ke dalam satu lubang jarum. Artinya kita harus mencintai Tuhan melupakan yang lain. Dia bilang kalau pedang La sudah berkibas, apa yang tersisa? Tidak ada kecuali Allah. Jadi kita harus mencintai Tuhan tuh dengan membunuh berhala yang besar, itu ego. Ego kita inilah sebenarnya jadi penghalang bagi kita. Karena selama ada pujaan lain, maka itu seperti benang yang bercabang. Gak mungkin masuk ke dalam lubang jarum. Seperti itu. Atau dia mengumpamakan cinta itu seperti api yang membakar segala sesuatu kecuali Allah. Itu konsep cinta. Dia bilang, selama cinta tidak ada, maka pasti ada ada penggandaan. Jadi ada dunia akhirat, ada kamu dan saya gitu kan. Nah, tapi kalau cinta yang berbicara udah menyatu, mabuk cinta itu yang dua menjadi satu gitu. Tidak ada yang lain kecuali Yahu Yaman Huwa, kecuali Allah gitu. Nah, tapi yang menarik sekali lagi, ketika kita bersatu dengan Tuhan, nah apakah kita lebur dengan Tuhan dan tidak mempertahankan individualitasnya? Nah, jadi Jalaluddin Rumi menarik menjawabnya, dia bilang kita masih ada individualitasnya, tetapi itu tidak efektif. Seperti memasang lilin di waktu tengah hari. Ada, tapi tidak efektif. Atau seperti misalnya menaruh cuka di dalam lautan gula. Ada substansinya, tapi tidak efektif. Gitu. Tidak berpengaruh. Ya, sementara yang lain, seperti Al-Hallaj kalau tidak salah, penyatuannya benar-benar melebur. Seperti tetes air yang kemudian menyatu di dalam laut. Nah, Rumi agak ada yang mempertahankan egonya, maksudnya individualitasnya. Yang menarik, banyak sekali hal-hal yang menarik dari Rumi yang bersifatnya lebih kepada
metafisik gitu ya, filosofis gitu. Tapi ya waktunya mungkin nggak cukup lah. Ya, tapi Prof Mulyadi, saya jadi betul-betul dapat apa namanya insight ya. Jadi saya baru tahu juga apa namanya bahwa Rumi itu begitu jauh perjalanannya. Jadi cintanya pada Allah tuh bisa bilang tidak bersyarat ya. Jadi tidak ada syarat. Dan sampai Rumi bisa menyampaikan bahwa seperti lilin di matahari yang terang benderang, dia itu ada tetapi tidak ada artinya. Jadi meniadakan dirinya sendiri. Jadi memang hanya Allah semata. Indah sekali. Dan saya juga dapat insight juga dari Mas Nofri tadi ya, bahwa dari pernyataan Prof Mulyadi tentang bahwa fikih dan teologi itu tidak akan mengubah manusia, tapi justru tasawuf lah yang mengubah manusia. Itu tadi menurut Mas Nofri tidak relevan gitu ya, tapi sudah dijawab oleh Prof Mulyadi, dan saya kira itu akan bisa didiskusikan lagi. Prof Komar mungkin, silakan Prof. Saya minta Budi deh ngomong. Budi, ada Budi di sini. Ada Mas Budi ya? Oke, silakan Mas Budi. Ya, makasih Mbak Weka. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam. Saya terima kasih untuk pemaparannya tadi, saya mengikutinya sebagian besar. Dan juga terima kasih Pak Mul. Saya dibolehkan membaca buku Pak Mul yang waktu itu pernah diberikan. Dan saya sudah share itu kepada mahasiswa saya, dan pada umumnya mereka sangat senang karena mereka mendapatkan suatu wawasan dari Islam yang bisa dibandingkan dengan filsafat modern ya. Karena di buku Pak Mul kan ada bandingannya dengan Bersong, dengan materialisme, dengan teori evolusi, dan sesuatu yang saya kira membawa Rumi, atau dalam hal yang ini yang lebih umum pemikiran Islam itu ternyata bisa berdialog dengan tradisi-tradisi filsafat dewasa ini ya. Saya punya pertanyaan sedikit Pak Mul soal Masnawi ya. Jadi Rumi ini kan dikenal sebagai penyair, dan bahkan karena siapa ya, Colin Buck ya kalau nggak salah, itu seorang penyair Amerika yang menerjemahkan buku syair-syair Rumi dalam bahasa populer di Amerika. Dia menjadi syair yang paling banyak dibaca di Amerika kan. Nah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu suatu informasi yang membuat banyak orang tidak percaya. Dan saya sudah mengamati juga bahwa banyak pemikir spiritual kontemporer itu yang selalu selalu mencari justifikasi pemikiran spiritualnya pada Rumi ya. Jadi seolah-olah kalau sudah menjelaskan pemikirannya dan kemudian bisa mengutip beberapa syair Rumi yang memberi pembenaran terhadap pemikirannya, ini terutama kalangan New Age ya, ya seolah-olah pemikirannya itu sudah bisa diterima begitulah kira-kira. Jadi begitu dahsyatnya Rumi ini ya. Tentang Masnawi ini, jadi kira-kira apakah Rumi itu bisa diringkaskan dalam Masnawi ya? Rumi kan sebenarnya punya karya yang lain ya, punya Fi Ma Fihi, Divan Syams, dan seterusnya. Tapi orang selalu kalau ingat Rumi, ingat Masnawi. Dan ketika kita mempelajari Masnawi, itu isinya juga luar biasa kan, karena ada banyak kisah, kemudian ada banyak urean mengenai kisahnya itu oleh Rumi, maknanya apa, dan disampaikan dalam bentuk syair. Nah, jadi Masnawi ini sebenarnya bisa mewakili Rumi atau dia hanya sebagian dari Rumi ya Pak Mulya? Oh gitu. Saya ingin sekali memperkenalkan Rumi, tapi apakah kalau memperkenalkan Rumi dari Masnawinya belaka itu sudah memadai untuk mendapatkan keseluruhan Rumi ya? Karena sebenarnya yang terkenal ini kan Masnawi ini ya. Masnawi, iya betul. Dan bahkan Masnawi diagungkan oleh orang Persia sebagai Al-Qur'annya mereka ya. Jadi mereka mendapatkan pemahaman Al-Qur'an justru dari Masnawi ini. Al-Qur'annya orang Persia gitu, orang Persia kan bilang. Nah, apakah seperti itu ya, Pak Amel?
Baik Mas Budi, saya akan jelaskan ya. Pertama, bagaimana Masnawi itu ditulis gitu, ya kan? Ini kita kan membayangkan bahwa Masnawi itu ditulis oleh Rumi gitu ya, semuanya gitu kan. Ternyata yang tulisan Rumi itu hanya bagian awal saja tuh. Yang Masnawi adalah akar dari segala akar itu. Hanya bait-bait itu aja yang ditulis. Kebanyakan Masnawi itu sebenarnya adalah puisi yang dia bacakan dan ditulis oleh Husamuddin, khalifahnya. Jadi direkam gitu. Karena apa? Karena itu inspirasi ya. Jadi dia seperti kayak saya membayangkan gini, ada kaca apa cermin ya. Kemudian datang cahaya nimpa ke itu langsung dipantulkan kan gitu. Jadi Rumi tidak ada saat dia merasionalisasi. Jadi apa saja yang secara murni dia terima dari Allah lah katakan begitu, dipantulkan lewat syair gitu. Oleh karena itu ya, saya waktu itu kan menghadiri simposium internasional ya di Konya itu, ada yang mengisahkan tentang tadi Masnawi sebagai Quran dalam bahasa Persia ya. Gitu. Jadi ada pertanyaan kritis dari anaknya sebenarnya, Sultan Walad. Pak, katanya, apa benar Masnawi ini Qurannya dalam bahasa Persia? Apakah itu bukan hanya satu tafsir daripada Quran itu? Dia agak tinggi nadanya, dia bilang, apakah ada di dalam Masnawi yang bukan kata-kata Allah gitu? Ya kan? Dan itu udah tipikal daripada ini kan. Ibnu Arabi juga mengatakan ini Fususul Hikam itu didiktekan oleh Nabi. Dan Al-Futuhatul Makkiyah itu didiktekan oleh Allah gitu. Jadi ini adalah pengalaman spiritual. Ini adalah kehebatan daripada hati sebagai sumber ilmu. Jadi dia itu seperti jatuh ke cermin langsung dipantulkan dalam bahasa syair. Yang menuliskan itu justru Husamuddin. Gitu. Jadi yang direkam lah istilahnya gitu. Nah, tapi karena syairnya itu luar biasa. Kalau Anda baca yang aslinya, itu huruf akhirnya sama-sama tuh. Empat itu dal gitu. Dan silabusnya itu katanya memang itu sehingga bisa dinyanyikan. Jadi kalau kita lihat misalnya itu Worling Darvish itu ya, itu membacakan syair-syair dia sudah bisa diusikan. Jadi artinya luar biasa. Dalam sejenak, seketika dia bisa mengeluarkan memantulkan syair-syair yang luar biasa itu. Yang dia pikir dia bukan dari tulisan dia, bukan. Itu adalah dari Allah SWT. Dari Allah. Makanya dia bilang, apakah ada di dalam Masnawi yang bukan kata-kata Tuhan, gitu kan? Gitu. Nah, di sini baru kita sadar betapa bukan hanya intelek yang kuat. Hati, intuisi kalau sudah diasah seperti itu. Ya kan? Dan ini juga tercermin dalam lah, jadi itu ya tentang bagaimana Masnawi itu dan apa Masnawi itu menurut Jalaluddin Rumi sendiri. Dia kata-kata Tuhan gitu. Jadi kita nggak bisa, apakah bisa kita memframe Jalaluddin Rumi dari Masnawi itu ya mungkin bisa lah secara ini kan. Tapi kan hakikatnya itu adalah inspirasi dari Tuhan. Tentang kepopuleran siapa Rumi itu kan tahun 2003 dia dikatakan the most read poet ya di Amerika tuh. Jadi pokoknya puisi yang paling banyak dibaca itu adalah Jalaluddin Rumi. Dan itu kemudian memikat New Age itu untuk mengutip syair-syairnya. Tapi waktu saya di Konya waktu di Istanbul itu ada kritik daripada Said Hussein Nasr. Saya masih dengar suaranya itu ya. Jadi begini, New Age itu mengambil hanya yang yang luar-luarnya saja lah. Mereka meniadakan metafisiknya, padahal justru metafisiknya penting. Gitu. Itu kritik daripada Said Hussein Nasr gitu. Tapi kalau kepopulerannya itu luar biasa, Mas Budi. Saya tahun 2001 saya diundang ke Denver untuk menghadiri konferensi internasional sains dan agama gitu. Terus saya masuk ke dalam toko buku University of Denver ya. Itu buku Rumi itu, yang lain paling ada 2 buku ya, satu pengarang 2 atau 3. Dia 20-an, 20 buku Jalaluddin Rumi gitu. Kemudian yang saya kaget begitu saya mau bayar ada kotak gitu, tapi isinya buku ternyata. Ada kartu-kartu
Dan itu ini terjemahan daripada Syekh Kebir dan Kamel ya, Helminski. Terjemahan. Itu benar-benar satu hadiah gitu ya. Jadi memang betul-betul populer ya. Dibuktikan dengan banyaknya buku dia yang dijual dalam bahasa Inggris gitu. Saya dapat ini Mas Mul, dapat info. Saya baca satu buku. Buku itu menerangkan begini. Begitu senangnya orang Persia disebut sebagai Qurannya orang Persia itu, Mas Nawawi, sampai ada sarjana Persia yang bisa menemukan dari bait-bait Mas Nawawi itu referensi ke ayat Qurannya. Itu gimana itu? Jalaluddin Rumi selalu memasukkan itu ke dalam ayat Quran ke dalam syairnya ya. Ketika dia menjelaskan tentang evolusi itu ya, evolusi maksudnya perjalanan manusia dari alam mineral sampai kepada Tuhan. Dia bilang ya pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Jadi ingkutip di sini lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Jadi banyak sekali ayat Quran yang kalau kita baca keseluruhan jadi tafsir terhadap ayat itu gitu dari Jalaluddin Rumi. Ya. Tapi yang menarik ya, saya mungkin tidak boleh ditinggalkan pandangan dia tentang cinta. Jadi bukan hanya cinta kepada manusia kepada Tuhan, tapi cinta alam kepada Tuhan. Dan itu yang jadi gini, ketika alam belum wujud, masih dalam keadaan potensial ma'dum ya, dia melihat keindahan Tuhan, maka sejak itu alam jatuh cinta. Dan sebagai pecinta, maka alam selalu tidak betah, pengen gerak terus, ya kan? Karena itu maka cinta adalah tenaga fundamental alam semesta. Jadi langit berputar karena pesona gelombang cinta. Katanya. Kalau bukan karena cinta, maka langit sudah lama mati dan beku. Kalau bukan karena cinta, bagaimana dia terbang dan mencari seperti laron, ya, mencari cahaya gitu. Jadi cinta inilah yang menyebabkan terjadinya, misalnya interaksi dalam elemen-elemen, unsur-unsur kimia, ya kan? Dia juga yang kemudian membuat tumbuh-tumbuhan tumbuh dan hewan berkembang biak. Jadi semuanya tenaga cinta gitu. Jadi alam itu digerakkan oleh cinta dan dengan itu maka terjadi evolusi gitu. Dari mineral ke tumbuhan ke hewan kepada manusia, tapi tidak berhenti di situ. Dia bilang kita sudah pernah di alam mineral, kemudian mati, kemudian menjadi tumbuhan. Ketika kita mati kenapa takut? Dia bilang gitu. Jadi ini tahap berikutnya saja. Dia bilang benih apa yang kau tanam maka tak tumbuh. Mengapa engkau tidak percaya pada benih manusia? Jadi kubur itu sebenarnya bukan penjara, tapi pembebasan bagi Rumi gitu. Ya, jadi seperti itu. Indah sekali. Ya, jadi kita nggak boleh takut mati itu ya sebagai tahap justru lebih mendekatkan lagi pada Tuhan gitu. Itu pandangannya. Iya, tapi saya pernah di buku saya itu saya bandingkan Rumi dengan Mullah Sadra, dengan Bergson dan dengan Darwin dan kritiknya terhadap mereka gitu. Ya, cukup menarik. Iya, cukup menarik, sangat menarik. Ya, Prof Omar juga ada itu dalam psikologi kematian mengatakan tentang bahwa kematian itu adalah yaitu tidak perlu ditakuti karena itu adalah suatu cara untuk bertemu Tuhan. Ya. Saya nambahkan baik, dikit. Yes, silakan Prof Komar. Oke. Ada berapa buku ya yang mengatakan gini. Dunia Islam ini diuntungkan ada sosok Ibnu Arabi dan Rumi. Kalau saja tidak ada dua orang itu, maka kemudian keindahan, kedalaman puitik dari Islam itu kemudian tidak tampil. Jadi harus terima kasih. Oleh karena itu, ketika para Islamisis, iduluh yang galak-galak itu ya. Sampai sekarang galak masih ya, itu mereka tidak doyan Ibnu Arabi dan Rumi gitu. Padahal dua wajah ini bagian bunga bagi dunia Islam, penggerak Islam yang sangat menarik. Di Eropa itu kan ada Ibn Arabi Society dan mereka tidak mau disebut Islam. Mengapa? Karena mereka tidak senang dikaitkan dengan ideolog itu.
tapi lebih pada kajian filosofis dan tasawuf. Sebagaimana cerita misalnya Annemarie Schimmel tuh, dia kan ingin mengajar tentang Islamic mysticism. Tapi kalau dia bilang Islam, nanti sudah alergi dulu mahasiswanya. Kemudian dia ngajarkan Eastern mysticism, mistik Timur. Ketika dia ngajar, dia mengenalkan buku-bukunya bahasa Arab, mahasiswa bertanya, loh, bayangan dia kan bahasa Cina atau bahasa India kan kalau Timur itu, mengapa Arab? Nah, di situ baru dia jelaskan. Nah, lama-lama dia kemudian jatuh cinta orang itu. Jadi mereka pintu masuknya bukan Islam, tapi apa, tasawuf. Mereka senang tasawufnya tapi tidak mau. Nah, ini kan tentu masalah komunikasi sosial, tapi juga realitas ideologis yang memang berbeda dari tradisi tasawuf dan filsafat. Nah, yang berikutnya lagi tentang Ibn Arabi dan juga Rumi itu, ya tadi dengan bahasa-bahasa cinta ada kemiripan. Mungkin nanti mulai bisa menjelaskan ya, bahwa Ibn Arabi itu juga mengatakan alam ini bertahan itu karena gravitasi cinta. Attract each other karena cinta, dan cinta itu pancaran dari Tuhan. Misalnya Einstein atau siapa itu membahasakan bahasa cinta alam. Tuhan kira-kira gini bersabda, matahari itu kasihan manusia itu, mereka kan butuh air, maka itu uapkanlah lautan itu dan pisahkanlah dari garamnya. Karena kalau tidak dipisahkan nanti repot manusia. Kemudian matahari bekerja. Kemudian muncullah uap itu dipisahkan dari garamnya. Setelah selesai nguap, udah aku lakukan, terus gimana? Tuhan bilang, itu angin tolong dibawa ke daratan, dibawa. Setelah terkumpul, ini saya udah bawa. Oh ya, itu kamu jangan jatuh bareng-bareng sekaligus ya. Kalau udah mendung jatuh bareng nanti berantakan, hancur bangunan-bangunan. Kami turunnya dikit-dikit aja ya, gitu. Terus dikit-dikit. Terus bumi gimana? Gunung, itu kamu tampung ya. Jadi kemudian pohon-pohon itu nampung. Dan dari situ dialirkan ke daratan. Terus, jadi semuanya itu, sungguhnya mereka bekerja karena cinta satu sama lain. Andaikan walaupun air itu nanti kembali ke lautan lagi, tapi dia sudah dipisahkan, dia kembali ke aslinya lagi. Nah, yang dikatakan betapa sungguhnya semesta ini bekerja kalau dalam masyarakat yang saintifik sekuler, yaitu hukum alam. Tapi kalau ditarik dalam wilayah Rumi dan juga Arabi, semua itu sungguhnya karena ada sel-sel cinta, sehingga kemudian semua bekerja melayani manusia, dan mereka kerjasama karena hubungan cinta. Kalau bukan karena cinta, sudah hancur semesta ini dan nggak akan bekerja. Terima kasih. Ada satu syair yang menarik sekali tentang hubungan antara langit dan bumi. Ya. Ini antara kekuatan cinta kosmologi. Jadi kata Rumi, menurut orang bijak, langit itu seperti suami. Dia berkeliling mencari nafkah, ya kan? Kemudian diturunkannya kepada manusia, kepada bumi, yang itu merupakan istri, ya kan? Ketika sang istri bumi kedinginan, maka dia berikan kehangatan, berikan cahaya. Ketika bumi kekeringan, maka dia berikan embun atau hujan, ya kan? Maka katakanlah bahwa mereka itu seperti makhluk yang cerdas, ya kan? Karena kalau tidak cerdas, bagaimana mereka bisa berjalan seiring-seirama seperti sepasang kekasih, ya gitu kan? Jadi itu hubungan langit dan bumi itu seperti hubungan suami istri. Kemudian istri melahirkan anak-anaknya dan memeliharanya, ya kan? Ya, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia itu anaknya bumi kan, dipelihara karena dikasih oleh langit yang itu suaminya gitu. Itu indah sekali gitu. Iya, indah sekali ya. Jadi langit adalah suami dan bumi adalah istri ya, perempuan. Prof, ada satu pertanyaan sebelum kita nanti boleh.
dari Mbak Nengdara, Mbak Nengdara, soal membentuk sensitivitas hati dan kepekaan getaran batin itu, apakah ia bakat seseorang ataukah bisa dengan latihan? Ya, silakan. Ya. Nah, ini kebetulan saya mau menceritakan ya. Tadi kata Mas Komar, Rumi ini sangat sensitif sekali. Dan betul itu ada cerita, ada Salahuddin Zarqub itu khalifahnya pertama setelah Samsuddin Tabriz menghilang. Ya. Dan Salahuddin Zarqub itu pandai besi. Jadi dia ikan kotak tok itu bagi Rumi sudah bagaikan apa musik gitu. Lalu dia ini trans menari dan keluarlah puisi-puisi gitu. Nah itu. Ya. Tetapi sebenarnya Jalaluddin Rumi itu lebih teolog dan filosof sebelum berjumpa dengan Samsuddin Tabriz. Jadi sensitivitas itu disulut oleh cintanya kepada guru gitu, kepada Samsuddin Tabriz. Sebelumnya dia teolog aja biasa gitu kan. Gitu. Walaupun dia sudah membaca tasawuf tapi tidak sebagai dipraktekkan gitu kan. Tapi begitu ketemu Samsuddin Tabriz memang dia bisa mengubah sang teolog menjadi penyair gitu. Ya kan? Nah, jadi sensitivitasnya itu karena ada sentuhan cinta dari gurunya Samsuddin Tabriz, dan dia membaktikan diri kepada Samsuddin Tabriz, mencintai sepenuh hati. Dia seorang guru yang sudah ribuan murid, tapi di bawah kaki dia bersujud, dan dia mau menghilangkan semua ego dia untuk mencintai gurunya itu sehebat-hebatnya gitu. Nah, rupanya itu sebenarnya jadi gini, Jalaluddin Rumi melihat insan kamil sudah aktual di dalam diri Samsuddin Tabriz, sedangkan dalam dirinya masih potensial. Maka dia harus menghancurkan egonya, mencintai gurunya seperti sepenuh hati gitu. Nah, maka di situ terjadi transformasi. Ketika Samsuddin Tabriz menghilang, maka dia limpahkan cintanya kepada Tuhan kan gitu. Maka di situ dia kemudian menjadi insan kamil sendiri gitu kan. Tapi pertanyaan Nengdara tadi, bagaimana sensitivitas itu? Ternyata sensitivitas itu harus ada sentuhan cinta gitu, yaitu cinta kepada misalnya guru kita atau siapa aja yang apa. Kalau tanpa cinta itu nggak bakal sensitif kita ini, ya kan? Dan cinta ini sangat diperlukan saat ini karena kebencian sudah terlalu masif. Iya, terlalu mendominasi. Iya, seperti itu. Dan bersama dengan itu juga pemahaman agama kita itu terlalu kaku, narrow-minded. Dan Jalaluddin Rumi itulah yang menyebabkan katanya syariat dan teologi itu bukan berarti hakikatnya pada saat itu sudah menjadi formalisme gitu. Jadi tidak lagi menyentuh spiritual, nah itu yang dimaksud gitu. Nah, sedangkan jalan di dalam tasawuf kan ada makomat ya, ada training itu yang bisa transformasi jiwa seseorang gitu. Ya itulah Prof. Gitu ya. Iya, Prof. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Nengdara ya, dan itu kita bisa lihat tadi bahwa ternyata ada cinta dari Rumi kepada Samsuddin Tabriz ya, guru beliau. Kemudian itu guru beliau menghilang kemana, Prof? Sehingga ya jadi begini, dia kan Rumi itu sudah menjadi guru dari 10.000 muridnya gitu. Nah, begitu berkenalan, sebenarnya ada dialog dulu kan Jalaluddin Rumi waktu itu udah di dalam kuda atau keledai ya, dengan murid-muridnya. Terus datanglah seorang pengembara gitu kan. Terus pengembara itu nanya kepada Jalaluddin Rumi, coba jawab pertanyaan saya, mana lebih tinggi Nabi Muhammad atau Bayazid? Abu Yazid Al-Bistami katanya gitu kan. Terus Jalaluddin Rumi mengatakan ya pastilah Nabi Muhammad ya kan gitu. Tapi bagaimana Nabi Muhammad mengatakan subhanallah, sedangkan Abu Yazid mengatakan subhani, maha suci aku. Itu pertanyaan itu yang menyebabkan Rumi menyimpulkan ini bukan orang biasa itu. Maka kemudian dibawalah dia ke rumahnya gitu. Di situ dia berguru sampai begitu cintanya melupakan murid-muridnya. Jadi murid-muridnya itu agak kesel gitu kan. Di demo lah gitu kan. Tapi sebelum di demo dia pergi. Diam-diam gitu pergi. Akhirnya
Jalaluddin Rumi itulah yang menciptakan Diwan Syamsul Tabriz. Kerinduan dia kepada gurunya yang menyebabkan dia sangat sensitif, kemudian membuat puisi-puisi terindah lah. Yang ujung-ujungnya biasanya menyeru nama Syamsuddin Tabriz. Nah, tapi gurunya itu. Ya, Sultan Walad anaknya Rumi berhasil mengembalikan dia. Jadi ketemu di Damaskus dibawa lagi gitu. Rumi udah janji kalau sekali ini nggak bakal melupakan muridnya lagi. Terjadi lupakan lagi muridnya. Maka mungkin dibunuh atau mungkin gimana gitu. Ada yang katanya diceburkan di dalam sumur, ada katanya survive sebenarnya. Makanya kalau kita ke Konya itu ada makamnya itu, di situ ada kubur. Katanya itu sebabnya. Jadi sampai sekarang pun tidak dipastikan apakah dibunuh ada yang mengatakan dia survive gitu sampai beberapa tahun lagi ketemu. Tapi yang populer yang itulah dia mungkin dibunuh karena untuk jealous. Karena ini ya, karena kecemburuan. Kecemburuan. Ya, baik. Saya baru tahu kisah ini ya. Menarik sekali. Ya. Terima kasih Prof. Mulyadi, dan sebagai host saya berharap Prof. Komar memberikan kata penutup. Silakan Prof. Terima kasih. Saya yakin bahwa ini masih banyak peserta yang penasaran. Ya tentu Prof. Mulyadi itu bertahun-tahun mendalami Rumi, mau soalnya 1 jam disampaikan kan nggak mungkin, nggak fair ya. Tapi paling dia sudah kalau orang jualan rumah marketing itu kan ya tunjukin gambarnya kan, gitu. Atau kalau mobil itu kan hanya gambarnya saja, kemudian dilus-lus di luarnya saja. Tapi kan itu hanya bagian kecil saja. Nah, artinya satu saat nanti diteruskan dalam satu tema yang lebih spesifik dari Rumi ini. Apanya misalnya nanti, misalnya tentang cinta atau itihad. Atau ada pertanyaan dari Budi tadi, bagaimana seorang non-Muslim itu bisa mendapatkan spiritualitas Rumi? Apakah berarti dia sudah masuk wilayah domain Islam? Atau apakah orang sebenarnya tanpa Muslim bisa juga menghirup, menikmati sajian Rumi dan sebagainya? Nah, gini-gini mungkin menarik ya. Jadi kapan-kapan kita minta Mulyadi lagi. Dan terima kasih semuanya. Kita minta Saudara Haidar Bagir juga nanti kita minta barangkali, karena dia juga banyak menulis kajian-kajian bagaimana antara filsafat, sains, dan dunia tasawuf. Bagaimana itu membedakan, di mana bertemu, bagaimana kita memahami, karena dunia itu semakin disiplin itu semakin dekat menyatu, dan dalam waktu yang sama kita ini kan juga seorang saintis. Kemudian kita belajar filsafat, tapi kita juga ingin mendalami dunia tasawuf. Bagaimana rambu-rambu ke arah itu, mungkin menarik. Kapan-kapan kita minta Saudara Haidar Bagir atau yang lain. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Prof. Komar. Silakan Adi. Buat Pak Komar dan teman-teman, Pak Haidar bersedia mengisi kelas kita tanggal 29 Januari soal tema. Nanti akan saya follow up lagi, Pak. Baik, Haidar Bagir ya. Iya. Oke, baik. Alhamdulillah. Iya. Baik, Bapak dan Ibu peserta Cak Nurian Urban Sufism Class with Komarudin Hidayat. Terima kasih banyak, dan mohon maaf kalau ada banyak pertanyaan yang belum terjawab karena kita dihadapkan oleh waktu yang terbatas. Dan kita berterima kasih banyak, alhamdulillah, pada Profesor Mulyadi Kartanegara dan Profesor Komarudin Hidayat dan semua para peserta malam ini. Terima kasih, semoga bermanfaat diskusi kita malam ini tentang Rumi, dan insya Allah akan diteruskan dengan diskusi-diskusi selanjutnya di masa-masa yang mendatang. Insya Allah kita senantiasa sehat dan mendapat banyak wawasan dari setiap pertemuan kita. Dan saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata atau perilaku dari pertemuan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.